warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbicara tentang media publikasi public relation, yang mana ini merupakan salah satu tema dalam mata kuliah manajemen humas dan layanan publik. Marilah kita simak bersama beberapa materi tentang tema tersebut. Baik, yang pertama saya ingin mereview materi sebelumnya yang hal ini berbicara tentang unsur komunikasi. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa unsur di dalam komunikasi, ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan, kemudian ada pesannya itu sendiri, kemudian ada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Dengan komunikan itu adalah orang yang menerima pesan itu sendiri. Tentunya pada saat komunikan menerima pesan dari komunikator itu akan ada gangguan, memerlukan metode tertentu sehingga akan muncul adanya feedback antara komunikator dan juga komunikan itu. Itu kemarin, pertemuan kemarin kita berbicara unsur komunikasi. Pada hari ini kita akan lebih fokus pada pembahasan tentang media publikasi. Dalam artian, tadi saya mengatakan komunikator dan komunikan memerlukan media untuk menyampaikan pesan. Bagaimana hubungannya dengan humas? Mari kita simak bersama. Baik, sebelum itu saya ingin menyampaikan capaian pembelajaran pertemuan ini. Jadi diharapkan nanti mahasiswa dapat mengetahui segala informasi tentang media publikasi yang bisa dimanfaatkan oleh humas dalam menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Nah, jadi saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa memperoleh informasi tentang sebuah sekolah atau sebuah kampus? Tentunya banyak cara yang dimanfaatkan oleh sebuah lembaga pendidikan untuk menyampaikan informasi. Ya, ada menggunakan media konvensional atau sampai menggunakan di era digital ini erat kaitannya dengan dunia internet. Seperti apa? Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita berbicara tentang media publikasi public relation itu sendiri. Jadi apa media publikasi itu? Yang namanya media publikasi itu adalah berbagai saluran atau sarana yang digunakan oleh public relation atau dalam hal ini humas untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum atau publik itu sendiri. Entah itu sifatnya internal maupun eksternal. Jadi informasinya itu bisa ditujukan kepada internal dari lembaga pendidikan tersebut maupun kita ingin menyampaikan kepada umum, khalayak umum tentang informasi dari sebuah lembaga pendidikan itu. Yang tujuannya apa? Untuk membangun citra positif, meningkatkan reputasi, menjalin hubungan baik dengan berbagai kepentingan yang lainnya. Nah, ada dua jenis media publikasi dari public relation itu sendiri. Yang pertama adalah media eksternal, yang mana ini merupakan media massa atau media pers untuk publikasi siaran pers, pemasangan iklan, dan kegiatan hubungan media lainnya. Dari di sini poinnya adalah media eksternal itu adalah media yang di mana di situ yang memproduksi itu bukan dari humas itu sendiri atau lembaga pendidikan itu sendiri, tetapi adalah mitra dari lembaga pendidikan untuk menyampaikan informasi terkait lembaga pendidikan yang kita kelola itu sendiri. Nah, ada beberapa contohnya, misalkan media cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya, yang dimana di dalam koran itu biasanya ada sebuah rubrik, sebuah kolom yang dimana di situ bisa memuat segala informasi tentang prestasi sebuah sekolah atau mungkin profil dari sebuah sekolah. Dengan itu kita bisa memanfaatkan untuk menyampaikan informasi tentang sebuah lembaga pendidikan. Nah, selain itu ada juga yang namanya media elektronik. Contohnya adalah televisi maupun radio, entah itu televisi lokal maupun radio lokal maupun yang sifatnya nasional. Dengan adanya media elektronik, penyampaian informasi akan lebih masif lagi. Jadi kita bisa memanfaatkan media elektronik untuk menyampaikan segala hal tentang lembaga pendidikan yang kita miliki. Yang selanjutnya di sini ada media online. Saya yakin semua orang sekarang ini pasti paling tidak memiliki satu handphone. Eh, Di sisi lain, selain handphone, ada yang namanya laptop, komputer, dan lain sebagainya yang biasanya di era zaman sekarang itu sudah tersambung atau terkoneksi dengan internet itu sendiri. Dengan adanya kecanggihan teknologi ini, kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menyampaikan informasi. Nah,
Di sini juga bisa kita temui contohnya beberapa media mainstream sekarang itu memanfaatkan media online untuk menyampaikan informasi. Dan itu kalau bisa kita gunakan di dalam kegiatan penyampaian informasi dari lembaga pendidikan itu akan menjadi semakin lebih masif lagi. Nah, yang selanjutnya adalah media sosial. Saya yakin semua orang itu paling tidak memiliki satu platform media sosial. Ya, sekarang kalau kita berbicara platform sosial media, ada Facebook, Twitter atau X sekarang, ada Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Yang dimana di situ bisa kita manfaatkan untuk penyampaian informasi itu sendiri. Di dalam sebuah lembaga pendidikan, kalau bisa memanfaatkan ini, tentunya proses penyampaian informasi akan menjadi semakin masif lagi. Ya, sekarang ini user dari Facebook, Instagram, TikTok itu mayoritas adalah anak muda. Ya, ini berdasarkan penelitian dari We Are Social yang menyebutkan bahwa hampir semua anak muda di Indonesia itu paling tidak memiliki satu platform sosial media dan tentunya peruntukannya juga sangat beragam. Kalau kita bisa melihat celah ini, kemudian kita bisa memasuki informasi dengan dengan baik, maka kita bisa menyampaikan informasi dari lembaga pendidikan itu dengan menggunakan media sosial itu. Saya akan memutarkan sebuah video, nanti coba kita cari moral value apa yang bisa kita dapatkan dari video tersebut. Selamat menyaksikan. Malapit ako. Salamat po ba? Ako din malapit. Totoo na. Tama lang. Kaya ako mo sila. Baik, dari video yang baru saja kita putar, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang ada di dalam media sosial itu kita harus tetap memilah. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ini ada video kedua, mari kita saksikan bersama. Ini apa? Benar dan salah. Betul, ini benar dan ini salah. Nah, sekarang saya tanya. Panah ini menunjuk kemana? Ke yang salah. Oke, kalau sekarang? Loh, kok berubah sih? Sekarang jadi ke yang benar. Iya, sesungguhnya dari awal anak panah ini sudah menunjuk ke yang benar. Tapi kenapa kamu lihatnya berbeda? Karena ada perantaranya. Ada botol ini di antara kertas dan juga mata kamu yang akhirnya membuat itu bias sehingga apa yang kamu lihat bukanlah hal yang sesungguhnya. Begitu juga dengan hidup. Jadi artinya jangan terlalu mudah untuk membuat kesimpulan, apalagi kalau informasi itu didapat oleh perantara. Kadang perantara bisa mengubah fakta, yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Sebelum menyimpulkan, pastikan kamu cek langsung dulu dengan sumbernya. Oke? Nah, dari video yang kedua ini kita bisa menyimpulkan bahwa sesuatu yang benar ataupun sesuatu yang salah pada saat kita menggunakan media, entah itu media sosial maupun media yang lainnya, kita harus cross-check terlebih dahulu. Karena media itu kalau dimanfaatkan oleh orang yang baik akan berimbas positif. Begitu sebaliknya. Saya menganalogikan seperti pisau. Pisau itu kalau jatuh di tangan seorang koki yang mahir untuk memasak, bisa digunakan untuk memasak masakan yang enak. Tetapi di sisi lain, pisau itu kalau jatuh di tangan orang pembunuh, itu bisa jadi dimanfaatkan untuk melukai orang. Ya, makanya media, khususnya media sosial itu tergantung siapa yang memegang. Kalau bisa memanfaatkan dengan maksimal, itu akan bisa kita peroleh sisi positif dari media tersebut.
Baik, yang kedua, jenis dari media publikasi itu adalah media internal. Media internal ini media yang diproduksi oleh humas itu sendiri, meliputi media humas konvensional maupun media humas modern di internet. Yang menyontohkan di sini ada website. Ya, website itu bisa kita manfaatkan untuk men-share segala informasi tentang lembaga pendidikan yang kita kelola. Di situ kita bisa mempublish prestasi, informasi tentang SPMB, segala informasi tentang lembaga pendidikan yang kita miliki. Kemudian ada in-house magazine. Dengan adanya majalah sekolah, akan bisa lebih dikenal lagi di media dengan memanfaatkan media cetak ini. Ada newsletter yang juga bisa kita manfaatkan dalam kegiatan penyampaian informasi. Brosur sekolah itu saya kira masih relevan digunakan pada saat ada proses penerimaan peserta didik baru, penerimaan mahasiswa baru. Dengan adanya brosur, kita bisa melihat informasi tentang keunggulan dari sebuah lembaga pendidikan itu sendiri. Buklet sekolah ini juga sama bisa kita manfaatkan dalam penyampaian informasi. Reklame saya kira juga bisa kita manfaatkan, orang bisa melihat informasi secara sekilas di dalam sebuah reklame. Baik, yang selanjutnya adalah tentang fungsi dari media publikasi dari humas itu sendiri. Ada beberapa fungsi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah membangun citra positif, membentuk persepsi yang baik tentang sebuah lembaga pendidikan itu di mata publik itu sendiri. Kemudian bisa menyebarkan informasi. Informasi tentang kegiatan, produk, layanan, atau pencapaian, prestasi itu bisa kita informasikan dengan media publikasi itu sendiri. Kemudian bisa membangun hubungan. Ikatan akan menjadi semakin kuat antara khalayak umum dengan sebuah lembaga pendidikan apabila kita bisa memanfaatkan media publikasi itu sendiri. Meningkatkan kredibilitas. Dengan adanya media publikasi ini, kita bisa memperkuat kepercayaan dari publik. Jadi, engagement yang kuat antara publik dengan lembaga pendidikan itu bisa terjalin dengan pemanfaatan media publikasi dengan baik. Yang selanjutnya adalah mempengaruhi opini publik. Apabila di luar itu ada opini publik yang kurang tepat, maka dengan adanya media publikasi kita bisa mengklarifikasi, kita bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya apabila di luar itu ada informasi yang kurang tepat. Yang selanjutnya adalah mendukung tujuan organisasi yang mana tujuan akan bisa tercapai dengan adanya media publikasi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah urgensi dari media publikasi. Jadi humas itu harus bisa memilih media publikasi apa yang tepat sesuai dengan tujuan dari komunikasi itu. Dengan pemilihan yang tepat, maka kita bisa memastikan pesan bisa tersampaikan secara efektif dan efisien. Nah, setelah ini saya minta mahasiswa silakan berdiskusi dengan kelompok membahas tentang bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif dalam media publikasi humas itu. Ya, apa yang harus kita lakukan nanti silakan didiskusikan. Setelah itu nanti silakan dikirimkan ke saya hasil diskusi dari kelompoknya. Nah, intinya adalah memilih media publikasi yang tepat itu sangat erat kaitannya tentang dari keberhasilan dari humas itu sendiri. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Jadi hari ini kita berbicara tentang media publikasi dari humas itu sendiri, public relation. Kita tadi berbicara tentang macam-macamnya, ada media publikasi eksternal, kemudian internal, kemudian kita berbicara tentang fungsinya apa, kita menggunakan media publikasi, urgensinya apa, kita menggunakan media publikasi di dalam sebuah lembaga pendidikan itu. Itulah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kalau kita hubungkan dengan moderasi beragama, di dalam moderasi beragama erat kaitannya dengan yang namanya tawasud, tasamuh, tawazun, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian juga i'tidal. Saya ingin fokus pada salah satu poin yaitu adalah tawazun atau seimbang. Di dalam dunia pers, jurnalistik, kita mengenal ada yang namanya cover both side, artinya berimbang. Informasi itu harus berimbang, kita tidak boleh belat sebelah pada saat menyampaikan informasi. Begitu juga di dalam media publikasi, apabila informasi yang hoax, informasi yang tidak benar itu tersampaikan, kemudian menjadi bola salju semakin liar di ini tanpa ada upaya untuk mengkantar bisa jadi itu akan menimbulkan sesuatu yang negatif. Makanya perlu seimbang, perlu keberimbangan erat kaitannya dengan
moderasi beragama itu sendiri. Seperti kita ketahui ada 4 indikator: moderasi beragama, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan juga penerimaan terhadap tradisi lokal. Dan ini kalau kita gunakan di dalam kegiatan publikasi di dalam sebuah humas, ya tentunya kita harus mempedomani indikator moderasi beragama ini biar nanti tidak ada sesuatu yang bersinggungan dengan hukum. Karena kalau kita menggunakan media publikasi yang sifatnya internet, ada yang namanya Undang-Undang ITE. Jangan sampai nanti kita bersinggungan hukum karena kita menyebar kebencian, kita menyebar informasi yang tidak benar, maka kita harus memedomani hal tersebut. Nah, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan depan? Jadi pada pertemuan depan saya mengharapkan mahasiswa silahkan membuat catatan, membuat rangkuman tentang jenis-jenis citra. Kita akan berbicara tentang berbagai macam image. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana media publikasi itu bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi, maka dengan adanya media publikasi kita akan bisa membangun image. Kita bisa membangun branding dari sebuah lembaga pendidikan itu. Nah, silahkan dibuat rangkuman, nanti kita akan bahas pada pertemuan depan. Saya kira itu pertemuan untuk kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam wa muwafiq lakum min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.